Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pakala, tempat belajar sejarah Indonesia dan bahasa Inggris. Belajar bareng, sukses bareng. Kembali lagi di media pembelajaran sejarah Indonesia kelas 12. Simak videonya sampai selesai. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang peran pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya, peta konsep dari bab 4 ini adalah peran pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan yang meliputi 3 pokok bahasan, yaitu gerakan pemuda masa kolonial Belanda, gerakan pemuda setelah kemerdekaan, gerakan pemuda dan mahasiswa yang mempengaruhi tata negara. Gerakan pemuda dan mahasiswa mempengaruhi tata negara membahas tentang tuntutan rakyat dan reformasi. Sedangkan gerakan pemuda masa kolonial Belanda membahas tentang pelaksanaan politik etis, gerakan kebangsaan, tokoh penggerak kaum muda dan pemikirannya, gerakan pemuda Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Mulai bagian pertama, gerakan pemuda masa kolonial Belanda. 1. Pelaksanaan politik etis. Sejarah mencatat peran pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan bangsa ini. Pendidikan bagi kaum muda adalah faktor penting dalam membuka wawasan setelah dibukanya politik etis oleh pemerintah Hindia Belanda. Meski realitas sosial yang ada pada waktu itu yaitu kebodohan, penjajahan, dan kemiskinan. Sehingga tidak ada cara lain selain menaikkan derajat bangsa dengan melalui kemerdekaan. Kaum muda terpelajar Indonesia maupun di luar negeri merupakan perintis utama kemerdekaan dengan tergabung dalam Perhimpunan Indonesia. Pada 1920-an lahir sejumlah organisasi kepemudaan daerah, yaitu Jong Java, Jong Sumatrenan, Jong Celebes, Jong Ambon, dan sebagainya. Sehingga lahirlah Sumpah Pemuda pada 1928. Kebijakan tanam paksa yang berlaku pada 1830 dan politik pintu terbuka 1870, di mana pihak swasta diberikan kebebasan menanamkan modal ke Indonesia, sangatlah berpengaruh terhadap penduduk Bumi Putra. Tokoh humanis pemerintahan Hindia Belanda, yaitu Konrad Theodor van de Venter dan Van Kol, menggagas politik etis yang terwujud pada 1901. Inti kebijakan politik etis itu adalah 1. Irigasi untuk produksi pertanian, 2. Migrasi untuk mengurangi kepadatan penduduk agar ekonomi merata, dan 3. Pendidikan bagi bumi putra. Terkait bidang pendidikan bagi bumi putra, maka Belanda membentuk atau membuka beberapa sekolah di Indonesia. Sekolah yang dimaksud adalah HIS, Holland Inlandsde School, dengan 7 tahun pendidikan yang berhak mempunyai akses pada HIS, yaitu anak Belanda, bangsawan bumi putra, dan kalangan ekonomi kuat. Selain HIS, ada juga ELS, Europese Lagere School, dengan pengantar bahasa Belanda. Ini untuk Eropa secara umum ya. Setelah ELS, ada HBS, Hogere Burger School, sekolah tingkat menengah khusus dengan lama pendidikan 5 tahun. Berikutnya ada MULO, Mer Outbreed Lager Onderwijs, yang pendidikannya ditempuh selama 3 tahun, lalu dapat melanjutkan ke Algemene Middelbare Scholen AMS selama 3 tahun. Kemudian tamatan HBS dan AMS dapat meneruskan pendidikan tinggi atau pada hari ini pendidikan tingkat sarjana. Sedangkan pendidikan tinggi yang berada di Batavia, yang pertama itu Stovia, sekolah kedokteran di Batavia, hari ini sudah menjadi UI FKUI. Kemudian Hukum Recht Hogeschool atau sekolah hukum, Sastra Fakulteit der Letteren en Wijsbergerte, yaitu jurusan sastra dan bahasa Jurusan teknik
Technische Hogeschool yang di Bandung saat ini sudah menjadi ITB. Kemudian ada kedokteran Surabaya. Kemudian selain sekolah Belanda ada juga sekolah swasta ya, yaitu sekolah buatan Muhammadiyah dan taman siswa. Tujuan Belanda ya memberikan akses pendidikan bagi Bumi Putra, yaitu ya Belanda mendapatkan tenaga terampil dan terdidik yang patuh kepada Belanda. Namun ya kemunculan kalangan elit terpelajar Bumi Putra yang melawan Belanda. Gerakan kebangsaan yang muncul ya karena dorongan semangat para pemuda. Poin pertama yaitu ya politik etis atau politik balas budi ya menyebabkan keran ya bagi pribumi untuk mengakses pendidikan ya yang dikelola oleh Belanda, Hindia Belanda kayak itu ya menjadi terbuka. Terutama sekolah kedokteran Stovia. Para lulusan pemuda ya sekolah kedokteran Stovia ya mendirikan organisasi Budi Utomo tepatnya pada 28 Mei 1908. Ya, tujuan dari pembentukan Budi Utomo adalah memperbaiki kehidupan rakyat yang terbelakang. Menyikapi hal tersebut, Van de Venter ya yang kemudian menulis sebuah artikel di dalam majalah The Gids kemudian menyatakan keajaiban telah terjadi. Putri cantik jelita yang tidur itu telah bangun. Berikutnya, ya gerakan kebangsaan lainnya muncul pada 1911, yaitu SDI Sarekat Dagang Islam. Didirikan oleh Haji Saman Hudi dari Solo. Yang tujuan awalnya pada saat itu adalah atau mampu menghadapi persaingan dagang dengan etnis Tionghoa. Organisasi SDI ya kemudian semakin bertambah pesat atau berkembang pesat di bawah pimpinan Hos Cokroaminoto. Oleh karena itu dengan nama Sarekat Islam SI. Dari sini muncul banyak tokoh-tokoh muda yang radikal dan tokoh-tokoh muda yang bersikap non-kooperatif terhadap Belanda. Misalnya itu Semaun, Darsono, dan Malaka. Tiga tokoh itu merupakan ya tokoh PKI di kemudian hari. Selanjutnya dalam tubuh internal SI Sarekat Islam itu ternyata ada konflik. Yang dimaksud adalah konflik ideologi antara komunis dan Islam. Menganut pemikiran Partai Komunis Indonesia pada tahun 1921. Berikutnya, ya, gerakan kebangsaan lain muncul, yaitu Algemene Study Club. Algemene Study Club belajar yang didirikan oleh Insinyur Soekarno di Bandung. Ya, namun lambat laun ya kumpulan studi klub ini atau kelompok belajar ini ya mengembangkan ya gerakan kebangsaan ya untuk mencapai kemerdekaan. Algemene Study Club atau kelompok belajar tadi menjelma menjadi Partai Nasionalis Indonesia. Mengapa? Karena ya ASC tadi ya mempunyai kan kebangsaan atau mempunyai cita-cita, keinginan ya kemerdekaan. Berikutnya ya para pemuda aktif ya dari ASC kemudian PNI tersebut ya membentuk Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia termasuk dari gerakan kebangsaan yang tujuannya ya mewujudkan persatuan kelompok organisasi pergerakan lainnya yang ada di Nusantara ketika itu. Sehingga pada tahun 1927, organisasi atau gerakan kebangsaan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Paguyuban Pasundan, Sarekat Sumatera, Pemuda Betawi, dan Indonesia Studi Club membangun ya P3KI, Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. PNI karena mempunyai kebijakan non-kooperatif ya kemudian gencar pada waktu itu menyebarkan paham kebangsaan dan kemerdekaan, akhirnya tercium oleh Belanda dan dibubarkan pada 1931.
ya. Dan saat itu pula Insinyur Soekarno selaku ketua PNI ditangkap. Tokoh PNI lainnya yang tidak tertangkap membentuk partai baru, yaitu Parindo, Partai Indonesia. Maka Hatta mendirikan partai baru bernama PNI Baru atau PNI Pendidikan. Kemudian tentunya Belanda tidak tinggal diam. Saat itu Gubernur Jenderal yang berkuasa di Nusantara yaitu De Jong yang membuat rintangan agar para pemuda tadi tidak semakin luas persebaran paham kemerdekaannya dengan cara melarang rapat, ya, melarang pegawai negeri ikut serta dalam organisasi tertentu. Dan semua tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda atau tidak mau tunduk kepada Belanda ditangkap dan dibuang ke Papua. Ya, contohnya adalah Soekarno, Hatta, dan Syahril. Ya, ditangkap Belanda bukan karena agama, bukan karena ideologi, ya, namun lebih karena solidaritas sesama kaum terjajah atau bangsa terjajah. Kemudian selain organisasi yang tadi muncul, ya, baik di organisasi di kalangan pendidikan tinggi ataupun pemuda atau masyarakat umum, ada juga organisasi dari kalangan pelajar yang dibentuk pada Maret 1915 bernama Trikoro Darmo, yang organisasi tersebut masih bersifat Jawa sentris, ya, berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, Trikoro Darmo berubah menjadi Jong Java. Tujuannya agar mempertegas garis perjuangan, tidak mencampuri politik, melainkan hanya sosial budaya sesuai Kongres Mei 1922. Selain Jong Java, muncul pula Jong Batak, Jong Ambon, pemuda Betawi, Sekar Rukun, muncul pula gerakan pemuda berbasis agama. Contohnya, Muda Kristen Jawi 1920, Jong Islami Tenbon 1925. Kemudian ada juga gerakan pemuda berbasis parpol, partai politik, yaitu Pemuda Muslimin Indonesia, PSII. 1928, Pemuda Ansor NU 1934, Pemuda Muhammadiyah 1932. Sedangkan gerakan kebangsaan muncul dari luar negeri, ya, bernama Indische-Vereniging, dengan anggota yang paling populer adalah Raden Mas Sosrokartono selaku kakak kandung R.A. Kartini. Ya. Kemudian ada juga, ya, gerakan kebangsaan di luar negeri yang bernama Persatuan Talabah Indonesia Malaya dari mahasiswa-mahasiswa yang, ya, bersekolah atau melanjutkan pendidikannya di wilayah Timur Tengah. Biasanya organisasi luar negeri tadi yang merupakan bagian dari gerakan kebangsaan tadi mengirimkan informasi berupa majalah, wawasan, keilmuan, pengalaman, pengetahuan bagi, ya, pergerakan kebangsaan dalam negeri. Selanjutnya kita bisa memahami mengenai gerakan kepanduan dan tokoh penggerak kaum muda serta pemikirannya. Dimulai dari gerakan kepanduan. Gerakan kepanduan dipelopori oleh Baden Powell, orang Belanda. Selanjutnya didirikan di Jakarta pertama kali pada 1912, ya, yang bernama Nederlandse Pathfinders Organisasi NPO. Ya, pada awal pendiriannya organisasi ini khusus menerima anggota baru dari kalangan bangsa Eropa kulit putih. Namun pada perkembangannya tidak lagi hanya menerima bangsa kulit putih, ya, lebih kepada terbuka bagi seluruh pemuda Indonesia. Kemudian namanya diganti kembali menjadi Nederlandse Indische Pathfinders Vereniging (NIPV). Model organisasi kepanduan ini ternyata banyak disukai. Kenapa? Karena memberikan keterampilan dan kepemimpinan dengan asas nasionalisme yang kuat. Sedangkan organisasi perempuan nasional yang memberikan sumbangsi terhadap perjuangan
kemerdekaan Indonesia, yaitu Putri Mardika, ya, bagian dari Budi Utomo. Selanjutnya ada Kartini Fons, Dana Kartini, yang mendirikan sekolah Kartini di Batavia, Bogor, Semarang, Malang, Surabaya. Ada juga ya organisasi, ya, yaitu organisasi keutamaan istri, ya, terbentuk 1913 di Tasikmalaya, ya, dalam kaitannya dengan pergerakan nasional. Ada juga organisasi perempuan yang bernama Kerajinan Amai Setia KAS, ya, di Sumbar pada 1914. Semua organisasi perempuan tadi kemudian bersatu dan menyatakan membuat Kongres Organisasi Perempuan mulai dari 25 sampai 28 Desember 28 di Yogyakarta dan Jakarta, dilanjutkan pada 1929. Berikutnya, tokoh muda atau kaum muda dan pemikirannya. Pertama, Sutomo. Sutomo ini adalah lulusan Stovia atau kedokteran, sekolah kedokteran. Dan juga menjadi tokoh Budi Utomo, wadah studi klub dengan strategi yang digunakan kooperatif, mengarahkan organisasi, memberikan pendidikan kepada rakyat dengan tidak berafiliasi dengan parpol dan dapat mandiri. Ya, tokoh muda penggerak lainnya yaitu Haji Samanhudi. Sebagaimana kita singgung di awal, beliau adalah pencetus, pemerakarsa, pembuat, pendiri, ya, Sarekat Dagang. Belakang dari Haji Samanhudi ini adalah lahir dari keluarga pedagang batik. Namun Haji Samanhudi ini terkenal ulet, mandiri, ya, bertanggung jawab, sehingga pada 1888, ya, perusahaannya berkembang di beberapa wilayah, Surabaya, Banyuwangi, Tulungagung, Purwokerto. Selanjutnya, ya, Sarekat Dagang Islam, ya, taat asas pemerintah kolonial dan membentuk persatuan pedagang pribumi menghadapi pedagang Tionghoa. Tokoh selanjutnya Tan Malaka. Tan Malaka ini tidak begitu populer di awal, namun dimunculkan pada sesi kali ini, ya, agar dapat diketahui bagaimana peran Tan Malaka. Tan Malaka adalah tokoh Marxisme. Ya, Marxisme salah satu cabang pemikiran komunisme. Berasal dari Pandam Gadang, Sumbar, ya, Sumatera Barat, 2 Juni 1897. Tan Malaka mendapat beasiswa di Haarlem, kota kecil Belanda yang nyaris bangun. Di sana berkenalan dengan Marxisme. Ia belajar bahwa penindasan terjadi akibat ulah kapitalis pemilik modal yang mengeksploitasi buruh dengan harga rendah. Kemudian Tan Malaka sempat diangkat menjadi ketua PKI pada usia 25 tahun, yang saat itu dianggap oleh Semaun Darsono masih terlalu dini. Namun, faktanya PKI berkembang dengan sangat sikap anti-kapitalisme yang terus berjuang menentang penindasan terhadap rakyat dengan melakukan aksi mogok kerja. Menangkap Tan Malaka, ya, karena gerakannya tadi dikira membahayakan bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda, maka Belanda menangkap Tan Malaka lalu dibuang ke Belanda dengan ongkosnya sendiri. Apa yang terjadi Tan Malaka saat dibuang ke Belanda? Maka Tan Malaka kemudian, ya, mengunjungi beberapa wilayah di Rusia dan Eropa, termasuk mengunjungi Berlin yang saat itu sedang terjadi Kongres Komintern. Tan Malaka sempat bertemu dengan Lenin, Stalin, dan Leon Trotsky. Semuanya adalah tokoh. Tan Malaka mendapatkan tugas dari Komintern, ya, untuk mengembangkan komunisme di Asia. Saat itu, ya, Tan Malaka sempat bertemu dengan Dr. Sun Yat-sen yang merupakan salah satu tokoh kuat, ya, di Taiwan, ya. Akhir dari Tan Malaka adalah Tan Malaka tewas ditembak TNI, ya, karena keterlibatannya dalam pemberontakan G30S PKI. Tokoh lainnya itu Muhammad Yamin, Muhammad Nasir, Silas Papare, Maria Walanda Maramis. Ya, untuk Muhammad Yamin itu sendiri, ya, sempat menjadi ketua Jong Sumatrenan, ya. Kemudian menyampaikan bahwa bahasa Melayu akan menjadi bahasa bangsa pada 1923 di Jakarta. Ungkapan tadi, ya, memberikan inspirasi bagi para pemuda dalam Kongres Pemuda 1, ya, 30 April
sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Kemudian terdorong ya membuat Kongres Pemuda II pada 27-28 Oktober 1928 yang dinyatakan dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Muhammad Nasir pernah menjadi Ketua Cabang Partai Islam Indonesia di Bandung, Jawatan Pengajaran Kota Prada Bandung, Sekretaris MIAI, kemudian BPKNIP ya November 45, dan juga Muhammad Nasir pernah dipenjara saat agresi militer Belanda 19 Desember 1949 di Yogyakarta. Silas Papare adalah tokoh integrasi Papua yang banyak melakukan gerakan-gerakan upaya-upaya agar ya Papua masuk dalam wilayah NKRI. Terakhir, Maria Walanda Marabis karena mendirikan organisasi percintaan ibu kepada anak turunannya atau PIKAT. Organisasi cinta ibu kepada anak turunannya atau PIKAT yang mempunyai 3 tujuan utama. 1. Wadah perempuan agar bisa saling mengenal. 2. Mendidik calon ibu yang cerdas. 3. Membiasakan perempuan berpendapat. Berikutnya kita punya Gerakan Pemuda Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Pemuda Indonesia di masa Jepang ya ini agak sedikit ketat ya, namun juga Indonesia banyak belajar ya dari pendudukan Jepang. Baik ya, kegiatan pemuda di masa Jepang ya pada umumnya ada 3 jenis. 1. Jenis pertama ya kegiatan pemuda dalam organisasi militer atau semi militer. 2. Kegiatan pemuda dalam organisasi yang dilakukan secara tersembunyi. Yang ketiga, gerakan pemuda dalam organisasi bentukan Jepang untuk Perang Asia Timur Raya. Beberapa contoh gerakan tersebut yaitu ya organisasi militer Jepang misalnya Keibudan, Seinendan, Peta, Gyugun, Fujinkai, Heiho, dan lain-lain. Itu adalah bentuk Gerakan Pemuda Indonesia yang tetap ada dalam organisasi-organisasi bentukan Jepang. Ya, sambil menyelam minum air tentunya ya. Sambil belajar ya sambil mengamati atau mengawasi. Syarat umum keanggotaan ya organisasi Jepang yaitu 14 sampai 25 tahun. Kemudian siap dilatih memahami budaya tradisi Jepang, dilatih kemiliteran ya. Kemudian khusus untuk anggota PETA ya dilatih memimpin pasukan dan strategi militer. Oke, gerakan pemuda setelah kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka tentu saja Indonesia tidak langsung sejahtera, bahagia, aman, dan tentram. Ini banyak kendala-kendala. Ya, gerakan pemuda setelah kemerdekaan Indonesia itu dengan melakukan perlawanan, menunjukkan perlawanan terhadap Belanda. Seperti tragedi di Hotel Yamato 19 September 45, para pemuda menyobek warna biru dari bendera Belanda yang berkibar. Ya, kemudian ada juga rapat akbar di lapangan Ikada Monas sekarang. Ada juga bentrokan senjata besar antara pemuda dan tentara Jepang dalam kaitannya melucuti atau merampas senjata Jepang. Berikutnya ya kedatangan sekutu dalam Seach ya, yang dipimpin Laksamana Lord Louis Mountbatten yang ternyata dibonceng Nica, Netherlands Indies Civil Administration, yang tujuannya mengembalikan penjajahan Belanda. Hal itu tentunya ditentang keras oleh para pemuda sehingga terjadi Perang Oktober-Desember 1945 di Medan, Palembang, Surabaya, dan Bandung. Perang tersebut yang terbesar di Surabaya, tepatnya pada 10 November 45 dengan korban ribuan jiwa, dan hari itu ditetapkan menjadi Hari Pahlawan. Sedangkan perang di Bandung ya menjadi suatu peristiwa Bandung Lautan Api. Gerakan pemuda dan mahasiswa mempengaruhi perubahan tata negara Indonesia. Gerakan pertama adalah Tritura pada 1965 kait dengan Orde Lama ya, terkait dengan pemberontakan PKI dan lain-lain. Ya, PKI pada saat itu semakin berkibar di segala bidang. Kemudian PKI memunculkan organisasi konsentrasi gerakan mahasiswa Indonesia CGMI. CGMI di sini pada akhirnya berseteru atau berkonflik dengan HMI,
Himpunan Mahasiswa Islam, ya, dan bahkan CGMI saat itu selalu menyampaikan ungkapan bubarkan HMI. Posisi Soekarno masih tetap merangkul PKI tadi dengan konsepnya Nasakom. Sehingga akhirnya terjadilah pemberontakan G30 SPKI yang dilakukan oleh Resimen Cakrabirawa TNI yang sehingga terbentuklah Kesatuan Aksi Pengganyangan Kontrarevolusi Gerakan 30 September, KAP Gestapo. Hasil dari KAP Gestapo tadi ya mendesak Presiden Soekarno membubarkan PKI dan semua ormasnya. KAP Gestapo menyerahkan massa besar pada 9 November 65 di lapangan Banteng. Kemudian berubah menjadi Front Pancasila pada tahun 1965. 25 Oktober 1965 dipanggilah perwakilan pemimpin mahasiswa bertemu dengan Menteri Perguruan Tinggi Sarif Tayeb di rumahnya. Hasilnya membentuk wadah baru kami dengan tujuan mengamalkan Pancasila, kemudian anti neokolim dan ganyang PKI serta ormasnya. Ekonomi negara masih merosot tajam dengan inflasi sampai 60%, adanya devaluasi. Kami wadah baru membentuk Laskar Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat, dengan demonstrasi ke seluruh wilayah Nusantara. Hasilnya sesuai Supersemar 11 Maret 1966, PKI dibubarkan pada 12 Maret 66. Gerakan pemuda dan mahasiswa mempengaruhi perubahan tata negara di Indonesia. Keadaan akhir Orde Baru 1998, ya ekonomi Indonesia kembali terpukul jatuh karena krisis moneter dengan melikuidasi 16 bank swasta pada 1997 dan pengawasan terhadap 40 bank bermasalah melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional, termasuk mengeluarkan kredit likuiditas Bank Indonesia KBLI. Hasilnya, bank bermasalah tersebut memanipulasi dan melarikan uang negara, tidak mengembalikannya kembali. Ya, maka dampaknya beban keuangan negara semakin besar, kondisi politik dan ekonomi semakin jatuh. Reformasi 1998 merupakan akumulasi kekecewaan rakyat selama 30 tahun krisis multidimensional. Tuntutannya yaitu yang mengganti Soeharto, amandemen Undang 45, menghapus dui fungsi ABRI, memberikan otonomi daerah yang luas, penegakan supremasi hukum, dan pemerintahan yang bersih dari KKN. Tepatnya pada 4 Mei 1998, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, pemerintah mencabut subsidi. Rakyat dan mahasiswa kemudian turun ke jalan memprotes hal tersebut. Ya, karena protesnya dalam skala yang besar tentunya menggoyahkan stabilitas politik dan dilanjutkan dengan demonstrasi besar yang meluas di beberapa kota-kota besar Indonesia. Kemudian 12 Maret 1998 terjadi tragedi di mana aparat TNI menembaki mahasiswa di kampus Trisakti yang sedang berdemonstrasi menentang pemerintah. Sehingga terjadi atau terdapat 4 korban yang gugur pada saat itu bernama Elang Mulia, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendrawansi. Ya, penembakan ini tentunya memperkeruh keadaan. Puncaknya adalah kerusuhan massal 13 sampai 15 Mei 1998 yang kemudian cepat berkembang menjalar ke wilayah Jabodetabek hingga Solo, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Lampung, Palembang. Dengan bentuk yang sama yaitu penjarahan, pembakaran, penyerangan polisi, kriminalitas, melumpuhkan ekonomi, serta kerusuhan terhadap etnis Tionghoa. Ya, berikutnya mahasiswa terus bergerak ya dalam rangka menuntut Soeharto mundur. Tepatnya pada 18 Mei 1998, hasil dari gerakan mahasiswa tadi dapat diketahui buahnya, yaitu ya Soeharto mundur. Tepatnya pada 21 Mei 1998. Bagian akhir yaitu timeline gerakan mahasiswa dan tahapan reformasi 98. Ya, dimulai dari 97-98, Indonesia terkena krisis keuangan. Oleh karena itu dampaknya cukup besar sehingga ya
DPR mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap rezim Orba dan mahasiswa ya turun ke jalan menuntut Soeharto mundur ya sehingga terjadi ya kerusuhan sosial. 5 Maret 98, 20 utusan mahasiswa UI ya ke gedung DPR MPR menolak pidato pertanggungjawaban. 11 Maret 98, MPR kembali menunjuk Soeharto sebagai presiden kelima. Demo besar pun kembali terjadi. 15 April, Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus setelah 1 bulan demonstrasi. 18 April 1998, Menpangap Jenderal Wiranto dan 14 Menteri Kabinet Pembangunan 7 berdialog dengan mahasiswa di PRJ. Namun, pemimpin mahasiswa banyak yang menolak. 1 Mei 98, Soeharto melalui Mendagri Hartono dan Menpen Alwi Dahlan ya menyatakan reformasi bisa dimulai 2003. Ya, keesokan harinya 2 Mei 98 pernyataan tersebut dicabut oleh Soeharto ya dan menyatakan bahwa ya reformasi bisa dilakukan di 9 Mei 98 Soeharto berangkat ke Kairo menghadiri KTT G15 dan itulah perjalanan terakhir Soeharto ke luar negeri sebagai Presiden RI. 12 Mei terjadi penembakan tentara terhadap 4 mahasiswa Trisakti disebut tragedi Trisakti. 12-13 Mei ya perusahaan massal terjadi di ibu kota, suasana mencekam anarkisme dengan sasaran warga Tionghoa. Mahasiswa mendorong reformasi dan menduduki gedung DPR MPR. Terakhir 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari masa jabatannya dan Presiden menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya yaitu B.J. Habibie. Dengan demikian selesailah materi kita pada sesi kali ini. Sampai jumpa pada materi bab 5 pertemuan selanjutnya yang berjudul Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.